Halo Sobat Negarawan Muda, di video ini kita akan bedah tuntas memahami ideologi komunisme. Bayangkan, sebuah dunia di mana segelintir orang menguasai hampir semua kekayaan. Sementara jutaan lainnya bahkan kesulitan makan sehari-hari. Di tengah ketidakadilan itu, lahirlah sebuah ide besar. Sebuah janji tentang dunia tanpa kelas, tanpa kesenjangan, tanpa penindasan. Itulah komunisme. Sebuah ideologi yang lahir bukan dari ambisi kekuasaan, tapi rasa frustasi dan harapan akan perubahan radikal. Komunisme pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh dua orang, Karl Marx dan Friedrich Engels, lewat Manifesto Komunis tahun 1848. Mereka percaya seluruh sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas, yang kaya melawan yang miskin, yang berkuasa melawan yang tertindas. Mereka membayangkan dunia baru. Tidak ada kepemilikan pribadi alat produksi. Semua hasil kerja dibagi secara adil. Negara akhirnya menghilang karena semua orang setara. Kedengarannya utopis, bisa jadi. Tapi bagi banyak orang di masa itu, ide ini seperti cahaya di tengah kegelapan. Jangan bayangkan abad ke-19 seperti sekarang. Buruh kerja 14-16 jam sehari. Anak-anak 5 tahun sudah dipekerjakan di pabrik. Upah pas-pasan untuk makan, bahkan sering tidak cukup. Di dunia yang keras ini, komunisme datang menawarkan keadilan. Bagi rakyat kecil, itu seperti mendengar ada pintu keluar dari neraka. 1917, Rusia, negara raksasa yang dipimpin Tsar, meledak dalam revolusi. Untuk pertama kalinya, ide komunisme benar-benar diuji coba di dunia nyata. Tapi kenyataannya tidak sesederhana teori. Setelah revolusi, muncul diktator baru, perang saudara, kelaparan massal. Komunisme versi praktik ternyata sangat berbeda dengan versi buku teks. Pemimpin seperti Stalin menggunakan ide komunisme untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Jutaan orang meninggal, bukan karena perang kelas, tapi karena kelaparan, pembersihan politik, dan represi brutal. Setelah Perang Dunia II, dunia terbelah. Di satu sisi, Amerika dan sekutu dengan kapitalisme liberalnya. Di sisi lain, Uni Soviet dan sekutu dengan komunisme sosialisnya. Perang dingin bukan sekedar perang senjata. Ini adalah perang ideologi. Apakah dunia sebaiknya kompetitif dan berbasis pasar, atau dikelola bersama demi keadilan sosial? Akhir abad ke-20 membawa jawabannya. Uni Soviet runtuh. Ekonomi sosialis mandek. Negara-negara bekas komunis beralih ke pasar bebas. Mengapa? Karena dalam praktiknya, sistem tanpa insentif sering membuat orang tidak termotivasi. Karena kekuasaan terpusat cenderung disalahgunakan. Dan karena tanpa kebebasan, inovasi dan kreativitas mati. Hari ini, negara-negara seperti Cina, Vietnam, dan Kuba masih menyebut diri komunis atau sosialis. Tapi prakteknya, banyak yang mengadopsi sistem pasar, bahkan kapitalisme negara. Komunisme klasik mungkin hampir mati, tapi ide-ide tentang keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan solidaritas tetap hidup dalam banyak gerakan sosial modern. Komunisme adalah kisah tentang mimpi besar dan kegagalan besar, tentang niat baik yang sering berbelok menjadi tirani, tentang pelajaran mahal bahwa keadilan tanpa kebebasan bisa menjadi penindasan baru. Maka memahami komunisme bukan sekedar membaca buku sejarah, tapi belajar bagaimana manusia mengejar keadilan dan mengapa kita harus mengejar dengan hati-hati. Jangan takut belajar sejarah, karena yang tidak belajar dari masa lalu akan mengulang kesalahan yang sama.